Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini pembacaan Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu kini dalam urusan percintaan ya. Dan berikutnya kita akan intip-intip energi dari dia, seseorang dari masa lalunya kamu gitu ya. Bagaimana dia saat ini ke dirimu. Baik, dan untuk penutup pembacaan kita akan lihat apakah ada potensi asmara baru mendekat ke hidupnya kamu. Tapi sebelum Mari memulai seperti biasa, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Virgo, ini energinya kamu saat sekarang ya. Di sana, di situ ya. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini. Nah, Mari lihat seperti ini. Kamu itu tuh sesungguhnya masih cinta ya. Kamu masih sayang sama si pasangannya kamu gitu loh. Kamu sebenarnya kalau dia bersikap sama kamu itu tuh sikap yang kayak ada effortnya lah ya. Nunjukin bahwa dia akan ber-effort dalam relationship kalian gitu ya. Atau mungkin kalau dianya memilih untuk berubah sikapnya dia ke kamu masih mau terima dia gitu ya. Kamu masih mau. Jadi kayak kapanpun dia balik sama kamu, tentu dengan versi terbaiknya dia, ya kamu tidak akan jual mahal di sana, gitu ya. Akan cepat terjadi rekonsiliasinya. Jadi kamu tidak akan memperumit gitu loh. Kamu nggak akan mempersulit. Biar kamunya itu tuh dengan dia bisa melanjutkan kembali relationship yang sudah sempat kalian tinggalkan gitu ya. Atau yang sempat dia tinggalkan di sana. Karena kalau Mari lihat di sini tuh kayak kamu merasa terabaikan di sini gitu ya. Kamu kayak ngerasa bahwa enggak begitu gampang, ternyata tidak kooperatif gitu ya. Tidak kooperatif si pasangannya kamu ini dalam membentuk relationship sama kamu gitu loh. Kamu kayak ngelihat bahwa dia hilang-hilangan misalnya gitu ya. Kamu kayak ngelihat dia itu tuh seperti yang kayak terusik justru dengan kehadirannya kamu gitu ya. Padahal ya kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, kamu nggak banyak bacot gitu ya. Kamu nggak banyak komplain, kamu nggak cerewet, kamu nggak bawel, kamu nggak yang repot minta ini minta itu misalnya. Sekiranya pun ada permintaannya kamu, menurut kamu lah itu permintaan yang wajar gitu ya. Misalnya kamu minta dia disiplin nelepon kamu tiap hari, ya wajar gitu ya. Kamu ada, ya kan gitu kalau pacaran. Kamu adalah pacarnya dia, kamu adalah suaminya dia, kamu adalah istrinya dia misalnya. Ya memang menjaga komunikasi itu kan bentuk dari cara membangun sebuah relationship. Nah misalnya di situ ya. Atau kamu ingin dia menafkahi, ya wajar, kamu istri gitu loh. Wajar kalau dinafkahi sama suami misalnya. Ketika dia menafkahi kamu juga bukannya beli skincare aja, beli makeupnya kamu aja, kamu bukannya beli onderdil motornya kamu aja gitu ya. Kamu bukan menghabiskan apa gitu ya, tapi ya itu tuh untuk kepentingan bersama misalnya di situ, untuk bayar uang sekolah anak-anak misalnya di situ. Ya. Kamu ingin dia bersikap lembut sama kamu, ya wajar. Ngeri kalau misalnya kita itu tuh ketemu sama orang yang isinya itu tuh ngebentak terus atau ngediamin terus gitu ya. Apa-apa diam. Kan repot gitu. Di sana. Jadi yang kayak ya kamu merasa bahwa kamu dalam relationship ini tuh kayak nggak ada kurangnya, tapi kalaupun ada kurangnya ngomong gitu lah, ngomong biar kamu tuh paham gitu ya. Apakah kamu harus menjelaskan karena dia keliru atau kamu akan melakukan itu gitu loh ya.
Misalnya dia komplain karena kamu nggak rajin makeup misalnya ya, sementara dia masih seneng melihat wanita berdandan misalnya. Nah, bukannya kamu nggak mau berdandan, bukannya kamu nggak mau belajar dandan misalnya. Kamu bisa belajar itu. Kamu bisa secantik Luna Maya. Sebutlah siapa artis yang cantik itu. Kamu bisa secantik itu. Tapi mungkin kamu yang kayak nggak nyadar gitu loh, bahwa dia butuhnya itu. Misalnya, sangkanya kamu ya pokoknya rumah rapi, hidangan lauk pauk selalu ada, bersih sehat gitu ya. Bahwa kamu menjadi pasangan yang pengertian, kamu rasa ya itu kamu udah cukup gitu. Tapi ternyata ada kebutuhan lain gitu ya. Ya Bu Yo ngomong kan gitu di sana. Jadi kalau Mari lihat gini, sebenarnya kalau untuk meninggalkan dia, kamu nggak mau. Kamu bukannya melekat, cuman kamu kayak ngelihat bahwa ini hubungan masih worth it gitu loh untuk dipertahankan gitu ya. Namun kalau dipertahankan dengan upayanya kamu sendiri, jangan-jangan kamu rasa itu tuh repot gitu ya. Ya harus ada juga kemauan dari dia gitu loh. Itu ya. Mau kayak mana kamu pertahankan? Kamu aja diblokir misalnya. Dia aja nggak pulang-pulang ke rumah misalnya. Terus piye, cemana gitu loh. Ya, jadi kalau melihat kamu bisa yang kayak agak merasa serba salah gitu ya. Saat ini dalam hubungan kalian gitu. Kalau boleh ya kamu juga nggak mau jadi single ini. Memang kamu ngerti, ada 8 miliar manusia di dunia ini, 4 miliar laki-laki, 4 miliar perempuan. Masih ada kemungkinan kamu akan menjadi istri seseorang atau suami seseorang yang lain gitu ya. Di sana. Tapi ya karena kamu memang juga sayang sama dia ya. Kamu juga cinta sama dia. Kamu juga punya itikat baik sampai saat sekarang gitu ya dengan dirinya. Ya kenapa nggak ini aja gitu loh, dilanjutkan gitu. Tapi apabila memang tidak mau dianya, kamu juga kayak Mari lihat nggak gentar juga gitu ya. Mau hidup sendiri kah? Mau berkemungkinan bersama dengan orang baru kah? Kamu juga kayak kelihatan nggak takut di situ. Itu ya. Kamu ya siap aja sih menerima perubahan, sebenarnya siap aja. Tapi kalau bisa perubahannya itu tuh perubahan baik di dalam hubungan bersama dengan dia. Kalau boleh milih gitu loh. Tapi di sini Mari lihat kamu ya nggak ngotot-ngotot juga gitu ya. Harus dengan dia sampai gila-gilaan kamunya gitu ya. Mengunci dirimu. Hidupnya aku harus dengan dia. Masa depannya aku harus dengan dia. Ya enggak. Karena nggak ada kemelekatan di sini. Mari lihat kamu energinya, kamu orang yang udah cukup dewasa ya. Memahami tentang hidup. Walaupun mungkin kamu di situ tuh usianya masih muda. Tapi pemahamannya kamu tentang kehidupan itu tuh sama lah gitu ya dengan orang yang sudah punya usia yang hitungannya jauh di atasnya kamu gitu kan. Nah di sana ya pendidikannya kamu bagus gitu ya, atau ya kesadarannya kamu, karmanya kamu gitu ya, karma bawaan lahirnya kamu itu tuh udah punya kesadaran yang tinggi gitu ya. Jadi ya Mari lihat dalam menjalani hidup atau lagi dalam menjalani hubungan asmara, itu tuh kamu kayak ngerti sebenarnya bersikap terbaik itu tuh seperti apa gitu ya. Jadi memang dalam kegagalan hubungannya kamu dengan seseorang ini, itu tuh nggak bisa dibilang itu tuh karena ada salahnya kamu gitu ya. Enggak. Karena udah terlihat kamu udah berusaha maksimal gitu ya. Kamu udah upaya semampunya kamu dan sebisanya kamu. Hanya saja mungkin sparklingnya kamu di matanya seseorang ini itu tuh memang lagi berkurang katakan di sana. Gitu ya. Kayak ya gimana ya? Dia pun memang bukannya kayak melihat kamu jelek, melihat kamu buruk, melihat kamu gimana gitu. Namun memang getaran cinta itu tuh
sudah berkurang gitu ya. Jadi seseorang ini tuh kayak saat sekarang ngelihat kamu, kalian ini tuh sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai partner co-parenting untuk anak-anak kalian. Nah, kayak gitu ya. Sosok kekasih, kamu adalah kekasih, itu tuh sedang tidak ada gitu loh. Sedang tidak ada di dianya. Gitu ya. Memang dia gak mau putus ini silaturahmi dengan kamu. Namun silaturahmi kali ini itu tuh bukan lagi dalam urusan romantika, tapi dalam urusan lebih ke kemanusiaan aja gitu ya. Orang ini sayang ini sama kamu. Jadi ibaratnya gini, kalau dia ngasih perhatian sama kamu, itu tuh tulus ya. Tapi jangan salah paham, sementara ini perhatian yang dia berikan ke kamu ya memang karena dia sayang sama kamu. Tetapi bukan cinta. Kalau cinta itu tuh dia ingin bersama dengan orang yang dia cintai secara lahir dan batin. Tapi kalau rasa sayang, secara batin terikat sama kamu, tetapi kalau secara fisik, kamu boleh dengan siapapun dan dia akan memilih dia dengan siapapun. Nah, seperti itu. Jadi udah melampaui fisik ya. Mari lihat relationship-nya kalian ini, kamu sadari atau enggak, tapi kalau energi dari si Yayang mantannya kamu ya begitu ke kamu. Makanya kamu gak usah heran kalau misalnya dia masih kayak nanya kabar kamu, ya masih mau bercengkerama sama kamu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah di sana, kalau kamu butuh apa-apa dari dia, butuh bantuan gitu ya, kalau memang dia bisa, dia akan memberikan bantuan itu gitu ya. Kalau dia masih bersikap nice sama kamu gitu ya, ya memang ya karena ya memang harus begitulah menurut dia ya memperlakukan kamu. Dengan kamu itu tuh nggak boleh kasar-kasar, nggak bisa dianya kasar, nggak bisa dianya itu tuh culas sama kamu, nggak bisa gitu. Tapi lagi-lagi kalau harapannya kamu dari dia akan memperlakukan kamu seperti orang yang digilai karena dicintai, ya tidak gitu ya. Kamu tidak bisa lihat itu untuk di saat ini gitu ya. Jadi menurut dia lebih bagus seperti ini relationship kalian gitu ya. Lebih bagus yang kayak untuk sementara ini ya, karena ini energinya energi Desember kan. Untuk di Desember ini kemungkinan untuk rekonsiliasi itu tuh ya belum kelihatan di sana ya. Tapi kalau hanya sebatas interaksi antara orang yang pernah saling mengisi kehidupan, boleh jadi itu tuh bisa terjadi gitu ya. Nah di situ tidak tertutup kemungkinannya ya, bahkan justru ya begitu model interaksinya kalian berdua gitu ya, saling masih mau di sana itu tuh saling bertukar kabar di situ. Dan ya gimana ya, jadi ini tuh kayak ya kamu indah gitu ya, di matanya dia kamu indah, di matanya dia juga banyak ya hal-hal positif dari kamu gitu loh, banyak istimewanya dirimu. Tapi itu tidak cukup ya untuk membuat dia merasa harus membangun hubungan romantis dengan kamu gitu ya. Dan bisa dia berstatus sebagai suaminya kamu, istrinya kamu, pacarnya kamu. Saat ini dia belum bisa gitu ya. Di sana tidak cukup dia ya, energinya itu tuh tidak cukup untuk punya getaran istimewa, melihat kamu sebagai sosok orang yang dia dambakan ada
selalu dalam hidupnya dia. Gitu ya, makom, dia tidak melihat kamu itu tuh cocok menduduki makom sebagai suami, istri atau pacarnya dia, gitu ya, di sana. Tapi kalau sayang, ya masih sayang sama kamu, gitu. Jadi kalau Mari bilang, kamu tidak akan kehilangan dia, gitu ya. Tetapi juga kamu tidak bisa bersama dengan dia dalam hubungan komitmen sebagai dua orang yang diusahakan bersatu dalam aktivitas ya, sebagai kekasih. Nah, begitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat apakah dalam waktu dekat akan ada seseorang ya yang mendekat ke kamu. Oh, ada. Mari nampak di sini tuh ada. Gitu ya. Ada di sana. Ini tuh kayaknya nggak jauh-jauh di bidang kamu akan ketemu sama dia. Kamu udah ketemu ini, udah pasti. Ya, udah pasti kamu udah ketemu sama orang ini. Karena ini tuh nggak jauh-jauh ini tuh dari urusannya kamu menghabiskan waktunya kamu dengan cukup lama. Misalnya, kamu masih kuliah. Nah, ini tuh teman satu kampusnya kamu misalnya gitu ya, atau kalian bersekolah di universitas yang sama, atau yang kayak ya dia ada urusannya dengan bisnisnya kamu gitu ya, dia rekan kerjanya kamu, atau dia punya urusan dengan tidak jauh-jauh dari pekerjaannya kamu gitu ya, dia bisa ajak kliennya kamu gitu ya, customernya kamu gitu ya. Dia bisa aja memang rekan kerjanya kamu, tetangga tokonya kamu misalnya, kayak gitu ya. Jadi ya di mana kamu berkutat banyak ya di situ orangnya Mari nampak. Dan kamu bakal ngerti ya, kamu bakal tahu nih yang mana dia manusianya, kamu bakal tahu karena orang ini tuh sudah berusaha ini ya menarik perhatiannya kamu, Mari lihat gitu ya. Tapi memang mungkin upaya dia menarik perhatiannya kamu, dia rasa sampai saat ini tuh masih belum berhasil maksimal ya, masih belum berhasil maksimal. Karena seseorang ini tuh masih kayak belum ngeliat gitu loh. Kalau kamu benar-benar open ya, terbuka untuk menyambut dia sebagai kekasihmu yang berikutnya. Nah gitu. Tetapi tentu saja Mari lihat sampai saat ini si dianya itu tuh belum menyerah gitu ya. Masih akan melakukan manuver-manuver gitu dianya untuk bikin kamu notice keberadaannya dia, untuk bikin kamu itu tuh lebih terbuka menyambut dirinya. Gitu ya. Masih kok kayak dia merasa bahwa dia punya dia harus melakukan effort lebih gitu ya, mengupayakan gitu loh. Ada posisinya dia yang kamu berikan kepada dia dalam hidupnya kamu. Nah di sana ya, dan ya Mari rasa kamu memang sudah notice ini karena udah mulai ada interaksinya kamu, Mari nampak ya, udah mulai. Walaupun memang kalau hatinya kamu masih ke masa lalu gitu loh. Tapi ya kayak tadi kata Mari kan, sebab karena kamu memang juga tidak ada keterikatan, makanya kamu mau membuka diri dengan seseorang ini gitu ya. Tapi ya membuka dirinya mungkin ya PDKT di situ. Sementara si seseorang yang lagi berinteraksi sama kamu, dia maunya itu tuh PDKT kalian ini segera ya, dalam waktu cepat berubah menjadi asmara percintaan gitu ya, sebagai pacaran gitu ya. Nggak selalu cerita tentang pernikahan gitu ya, pacaran dulu lah gitu. Jadi kamu kayak melihat dia adalah teman istimewa ya gitu ya, bahwa kamu dengan dia ada hubungan yang eksklusif. Nah seperti itu ya. Oke baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.